Guys, rangkaian pertandingan persahabatan antara Timnas Voli Putri Indonesia dan Korea Selatan akhirnya resmi berakhir hari ini pada Minggu, 26 Juli 2026. Selama 3 hari berturut-turut, kedua negara menyajikan pertandingan yang penuh intensitas dan menjadi tontonan menarik bagi pecinta bola voli di Korea Selatan. Seperti dua pertandingan sebelumnya, laga ketiga kembali memperlihatkan kualitas permainan Korea Selatan yang masih berada satu tingkat di atas Indonesia. Tim negeri ginseng tetap mampu menunjukkan organisasi permainan yang sangat rapi, disiplin dalam bertahan, serta efektivitas ketika membangun serangan. Sementara itu, Timnas Indonesia kembali memperlihatkan semangat juang yang luar biasa. Para pemain tidak pernah kehilangan keberanian untuk menghadapi tekanan demi tekanan yang diberikan lawan. Mereka terus mencoba memperagakan variasi serangan dan blok terbaik, meski harus menghadapi tim yang memiliki pengalaman jauh lebih matang. Bagi jajaran pelatih Indonesia, 3 pertandingan tersebut bukan sekadar ajang persahabatan. Lebih dari itu, pertandingan ini menjadi laboratorium besar untuk melihat perkembangan para pemain sebelum menghadapi agenda penting berikutnya, termasuk persiapan menuju SEA Games musim ini. Namun, saat jeda istirahat di momen set pertama berakhir, perhatian publik Korea ternyata tidak lagi hanya tertuju kepada para pemain yang bertanding di lapangan. Ada satu pemandangan yang justru menjadi pembicaraan hangat di berbagai media sosial Korea. Pemandangan itu berasal dari tribun penonton. Sejak hari pertama pertandingan, panitia ternyata memiliki program khusus yang menarik perhatian. Ratusan atlet voli usia dini dari berbagai akademi dan sekolah olahraga di Korea diwajibkan hadir menyaksikan seluruh rangkaian pertandingan selama 3 hari. Program tersebut merupakan bagian dari pembelajaran langsung agar para atlet muda dapat melihat bagaimana teknik, komunikasi, disiplin, hingga mental bertanding para atlet profesional saat berada di lapangan. Bagi para pelatih pembinaan usia dini Korea, pengalaman melihat pertandingan secara langsung dinilai jauh lebih efektif dibanding hanya menyaksikan rekaman video latihan. Dan seharusnya ini bisa menjadi contoh bagi negara kita Indonesia di bidang olahraga. Karena itu, tribun pertandingan tak sedikit dipenuhi wajah-wajah muda yang datang dengan penuh semangat. Mereka membawa buku catatan kecil dan tak lupa membawa kamera. Selama pertandingan berlangsung, mereka tampak serius memperhatikan setiap rotasi pemain, arah servis, komunikasi antar pemain, hingga cara para senior mereka membaca permainan lawan. Namun siapa sangka, di sela-sela pembelajaran teknik tersebut, perhatian para atlet muda Korea justru beberapa kali teralihkan kepada satu sosok yang duduk di tribun bukan VIP. Ya, Megawati Hangestri Pertiwi. Oposit andalan Indonesia yang kini membela Hyundai Hill State itu kembali hadir menyaksikan rekan-rekannya bertanding. Sejak kamera arena beberapa kali menyorot wajah Megawati, suasana tribun langsung berubah. Teriakan penonton mulai terdengar dari berbagai sisi arena. Bahkan tidak sedikit penonton yang langsung berdiri sambil melambaikan tangan ke arah Megawati. Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi begitu meriah. Para penonton mulai mengangkat telepon genggam untuk mengabadikan sang mega bintang. Fenomena tersebut kembali menunjukkan bahwa nama Megawati masih memiliki tempat istimewa di hati pecinta bola voli Korea, terutama bagi Federasi Korea sendiri. Meski kini telah berganti klub dari Red Sparks menuju Hyundai Hill State, popularitasnya ternyata tidak sedikit pun memudar. Justru banyak penonton yang mengaku senang karena masih dapat bertemu langsung dengan pemain Indonesia tersebut. Yang lebih menarik lagi, setelah pertandingan usai, sejumlah atlet muda Korea mendapat kesempatan mengikuti sesi interaksi singkat bersama media Korea. Dalam wawancara kegiatan pembinaan yang digelar untuk para peserta muda, perwakilan Kapten Putra dan Putri diminta menyampaikan kesan mereka setelah mengikuti rangkaian pertandingan selama 3 hari tersebut. Kapten tim Putra mengaku sangat antusias sejak mengetahui bahwa lawan Korea adalah Indonesia, negara asal Megawati Hangestri. Selama ini Kak Mega merupakan salah satu pemain asing yang paling sering dibahas di sekolah saya. Ia menggambarkan bahwa para atlet muda mengenal Megawati sebagai pemain dengan pukulan keras, semangat pantang menyerah, dan karakter kepemimpinan yang kuat. Saya dan teman-teman satu tim datang dengan rasa penasaran untuk melihat pertandingan Korea melawan negara asal Kak Mega. Saya bahkan berandai-andai jika Kak Mega berada di lapangan bersama Timnas Indonesia, pertandingan mungkin akan terasa lebih berat bagi tim Korea. Tapi ternyata tim negara Kak Mega mudah untuk dikalahkan. Dari pernyataan bocah ini sudah jelas absennya Megawati membuat dinamika permainan Indonesia berbeda dibanding yang pernah mereka pelajari dari rekaman pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Kapten tim Putri memberikan pandangan yang berbeda. Baginya, 3 hari menyaksikan pertandingan bukan hanya memberikan pelajaran teknik bermain, tetapi juga pelajaran tentang sikap seorang atlet profesional.
Dalam tersebut ia mengaku sangat terkesan melihat Megawati, bukan karena statusnya sebagai bintang Liga Korea, bukan pula karena prestasinya, melainkan karena sikapnya. Sebelum dan sesudah pertandingan dimulai, Kak Mega beberapa kali menghampiri teman tim Indonesia. Kak Mega terlihat menyapa satu persatu, memberikan senyuman, berbincang santai, bahkan beberapa kali memberikan semangat kepada teman-temannya. Menurut atlet muda itu, sikap tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nama seorang atlet belum tentu membuatnya menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Justru sebaliknya, Megawati dinilai tetap rendah hati dan mudah berbaur. Kesan itulah yang paling membekas di benak para atlet muda Korea. Namun momen paling meriah terjadi sesaat Megawati kembali memberikan lemparan acak bola voli mini yang sudah ia tanda tangani untuk dilempar sebagai hadiah di bangku penonton. Ketika Megawati berjalan menuju sisi tribun untuk menyapa para penonton, suasana arena tiba-tiba berubah riuh. Ratusan penonton langsung berdiri dari tempat duduk mereka. Tangan-tangan mulai melambai. Teriakan memanggil nama Mega pun spontan jadi riuh. Banyak penonton yang berusaha mengabadikan momen tersebut menggunakan kamera ponsel mereka. Bahkan beberapa orang terlihat sampai maju ke pagar pembatas tribun hanya untuk mendapatkan foto terbaik. Megawati pun membalas antusiasme tersebut dengan senyum hangat. Ia melambaikan tangan ke segala arah, sesekali membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan kepada para penggemar. Respon sederhana itu justru membuat suasana semakin meriah. Sorak-sorai kembali terdengar dari berbagai penjuru arena. Tidak berhenti sampai di situ. Panitia kemudian menyerahkan beberapa bola voli mini kepada Megawati untuk ditandatangani. Tanpa berpikir lama, Megawati menuliskan tanda tangannya satu persatu. Setelah selesai, ia melemparkan bola-bola mini tersebut ke arah tribun penonton. Seketika suasana berubah menjadi lautan kegembiraan. Para penggemar berebut menangkap bola bertanda tangan itu. Ada yang berebut meski usia mereka tidak muda. Ada yang mengangkat kedua tangan setinggi mungkin. Bahkan orang tua pun kegirangan ketika berhasil mendapatkan bola tersebut. Bagi mereka, benda itu bukan sekadar bola voli, melainkan kenang-kenangan dari salah satu pemain Asia yang paling mereka kagumi. Momen tersebut memperlihatkan betapa besar penghormatan publik Korea kepada Megawati. Popularitas yang ia bangun selama berkarier di V-League ternyata tidak hanya lahir dari kemampuan mencetak poin, tetapi juga dari sikap profesional, keramahan, dan kedekatannya dengan para penggemar. Tidak mengherankan jika hingga kini nama Megawati masih awet dan sering terdengar di berbagai arena bola voli Korea. Bahkan bagi generasi atlet muda, Megawati telah menjadi salah satu contoh bahwa kerja keras, kedisiplinan, dan kerendahan hati dapat berjalan beriringan. 3 hari pertandingan persahabatan Indonesia melawan Korea memang telah usai. Namun bagi para atlet muda yang memenuhi tribun sejak hari pertama, pengalaman tersebut meninggalkan pelajaran yang jauh lebih besar daripada sekadar menyaksikan pertandingan. Mereka belajar tentang teknik bermain dari para seniornya. Mereka belajar tentang mental bertanding dari 2 negara yang sama-sama berjuang hingga poin terakhir. Dan mereka juga belajar bahwa menjadi atlet hebat bukan hanya diukur dari jumlah trofi yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana seorang pemain menghormati lawan, menghargai penggemar, serta tetap rendah hati ketika berada di puncak popularitas. Itulah sebabnya ketika lampu arena mulai dipadamkan dan para penonton perlahan meninggalkan tribun, masih terdengar beberapa anak kecil yang dengan wajah penuh semangat meneriakkan satu nama, Mega. Sampai jumpa lagi ya.